dia bangkit lagi gagal. Minta dukungan jumpa dengan pejabat aja pun susah. Berkomunikasi aja susah. Bagi kolega-kolega ada yang bagi-bagi duit mudah aja ketemu. Tapi bagi anak-anak kita yang memang nggak punya akses ke situ, pula pergi dari Gayulus ke Banda Aceh mau jumpa kepala dinas nggak bisa, jumpa kepala bidang juga nggak bisa. Dia tidur di masjid, dia nggak punya apa-apa, ada harapan di sana. Yang bisa hanya ikut seminar-seminar, ikut pelatihan-pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabarakan Pehtem. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Ramli Malika dalam acara kita Pehtem pada episode ke-40 tahun keempat edisi Kamis 4 Januari 2024. Bagi rekan kamu yang belum subscribe channel Pehtem, silahkan subscribe dan jangan lupa kami masih menunggu semua komentar dan masukan positif di semua konten-konten kami. Baik rekan Pehtem, hari ini kita akan membahas tema UMKM jalan di tempat, benarkah BUMN dan perusahaan besar berkembang pesat di Aceh? Dengan narasumber kita yang sudah berhadir hari ini, ada Pak Haji Zuhaimi Agam SE, beliau merupakan Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Koperasi dan Kewirausahaan Kadin Aceh dan sekaligus Direktur PT Agam Raya Mandiri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anandaika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja, tapi suaranya sedikit agak serak-serak mungkin karena memang situasi masih capek pulang dari daerah. Ada kegiatan lain, Pak? Ada kegiatan-kegiatan. Masih semangat untuk Alhamdulillah harus berbicara di Pehtem. Ya. Tentang UMKM kita di Aceh, sejauh ini bagaimana perkembangan yang ada di Aceh, Pak? Terima kasih Anandaika. Saya seperti yang Eka bacakan tadi adalah teman-teman dan Ketua Kadin mempercayakan saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan yang tentunya tugas dan amanah yang diembankan kepada saya sangat berat sekali dalam kepengurusan kami ke depan. Bagaimana kiranya UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan harus tumbuh dan harus berkembang. Yang tentunya saya tugas dan diembankan itu, saya melakukan aktivitas bersama teman-teman berkaitan dengan program-program pemerintah, program-program Kadin, sehingga UMKM koperasi di Aceh itu dapat berkembang. Hari ini kita melihat ditambah dengan peraturan gubernur Pergub 39 itu, yang tentunya gubernur pemerintah Aceh ada yang keinginan untuk mengembangkan dunia usaha di Aceh. Tetapi dalam kenyataan yang kami pantau di lapangan itu, sepertinya Anandaika masih dingin-dingin saja. Maka kami sebagai pengurus Kadin, yang tentu tugas utama kami hari ini di bidang saya, bagaimana kami mendesak terus pemerintah Aceh ini, mana kiranya UMKM itu harus berkembang dan harus memang harus mampu dia melakukan usahanya sesuai dengan harapan kita semua. Untuk jumlah UMKM sendiri apakah setiap tahunnya itu terus naik, Pak, atau bagaimana kita lihat? Yang tentunya seperti ini Anandaika. Hari ini anak-anak kita yang tamat sekolah, baik tamatan SMA maupun universitas itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang tentunya susah. Tapi sebagian anak-anak kita yang entrepreneur bagus, yang tentunya dia melakukan kegiatan unit-unit usaha bermacam bidang masing-masing. Dalam ini anak-anak milenial yang muda itu mereka tuh yang harus tiap hari kita harus membina, harus kita didik, harus kita berikan fasilitas-fasilitas yang ada pada pemerintah, sehingga anak-anak muda ini menarik dan melakukan dunia usahanya. Dan tentunya dalam hal ini campur tangan pemerintah, campur tangan kami sebagai asosiasi Kadin, salah satu asosiasi strategis pemerintah itu, kami terus berupaya bagaimana anak-anak milenial dan muda-muda ini dapat berkembang, kita ciptakan dunia usaha baru sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya di daerah-daerah sendiri. Pemerintah Aceh kan sudah mengeluarkan Pergub nomor 39 tentang pengembangan kewirausahaan juga, Pak. Nah, apakah pelaksanaannya sudah tepat sejauh ini? Itulah Anandaika yang memang hari ini kami menilai dan melihat pemerintah kita kurang di situ. Yang tentunya salah satu payung hukum yang dunia usaha di Aceh itu berkembang dengan cara yang harus kita lakukan adalah berdasarkan Pergub 39 itu, disebut dengan PKT. PKT itu penguatan usaha terpadu. Di situ semua SKPA yang menyangkut dengan unit usaha di situ melibatkan diri
bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan membina terus bidang pertanian, bidang peternakan, perikanan, industri, perniagaan ada di Pergub itu. Tetapi sudah 3 tahun Pergub itu dikeluarkan oleh pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Pak Gubernur Nova waktu itu, sampai hari ini dingin-dingin saja. Seperti mereka nggak ada kepentingan dengan Pergub ini. Kalau kami dunia usaha, anak-anak kita dunia usaha di Aceh itu sangat berharapan dengan ada Pergub itu. Sehingga kalau memang pemerintah punya kekuatan segala bentuk ada di situ, tapi mereka masih dingin-dingin nggak melakukan hal seperti itu. Kami sebagai pengurus Kadin, sebagai pengusaha kecewa tuh keberadaan Pergub itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu kami terus memberikan advokasi kepada pemerintah Aceh sehingga Pergub yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur tahun 2020 itu alhamdulillah bisa dijalankan oleh pemerintah Aceh bersama dengan asosiasi termasuk Kadin di dalamnya itu. Kita kembali ke tema Kak, sejauh ini UMKM kita apakah memang tidak mampu bersaing dengan usaha-usaha besar lain seperti BUMN dan perusahaan besar yang ada di Aceh? Jadi begini, Nanda, BUMN itu kan disertai modal oleh pemerintah, dan mereka perusahaan itu besar-besar, skala internasional, skala besar, disuruh bersaing sama kita, perusahaan kecil-kecil, pemula, yang kecil-kecil itu, ya tentunya kita nggak bisa. Hari ini peraturan negara, termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sepertinya nggak ada perbedaan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Sama. Kalau memang undang-undang itu diperlakukan secara umum di nasional seperti itu, ya tentunya kita nggak bisa bersaing lah. Karena mereka itu sangat kuat sekali dalam hal bermacam cara, terutama manajemennya, permodalannya, marketingnya, sudah hebat sekali mereka. Apalagi kami di daerah ini, disuruh bersaing dengan perusahaan Jakarta yang besar-besar itu, ya tentunya kami nggak punya daya. Maka dalam hal itu Pak Gubernur kita, Pak Nova waktu itu, buatlah peraturan Gubernur di 39 itu sebagai payung hukum yang kira-kira BUMN di daerah itu dia bisa berkiprah di kampungnya sendiri. Dan pergub-pergub yang seperti 39 itu bukan di Provinsi Aceh, setiap provinsi ada. Itulah yang membatasi bagaimana peluang-peluang perusahaan-perusahaan kecil di daerah dia bisa berkiprah, bisa bekerja di kampungnya sendiri. Karena ada pergub-pergub, pembatasan-pembatasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti itu. Kami sangat merasakan anak hari ini. Kami sebagai pengusaha di Aceh ini, kami nggak bisa bersaing. Dalam proses tender sekalipun sama. Mereka perusahaan di Jakarta bisa ambil di Aceh, perusahaan Aceh bisa ambil di Jakarta. Nggak ada pembatasan. Jadi kita belum siap. Pemerintahnya juga belum siap, UMKM juga belum siap, masyarakatnya juga belum siap, dan dibuka keran kebebasan-kebebasan yang seperti kita lihat hari ini. Kalau ini bisa nggak dibatasi dengan payung hukum Pergub dan macam-macam, ya tentunya kita tinggal terus. Ini nggak ada UMKM yang saya melihat hari Aceh yang berkembang secara pesat gitu, nggak ada, malah menurun terus. Nah, itu terjadi di Aceh itu. Berarti untuk saat ini UMKM yang di Aceh yang sudah tingkatnya lebih tinggi lagi, misalnya untuk pemasaran ke tingkat nasional seperti itu, apa udah ada Pak sejauh ini? Kalau saya melihat nggak ada, Nanda. Belum ada dan belum mampu kita. Banyak hal kita yang masih sangat lemah dalam bidang apa saja, biar marketingnya, biar permodalannya, biar koneksitas dengan perusahaan luar. Karena begini, Nanda, dalam dunia usaha itu yang namanya UMKM kecil itu, ya tentunya dia punya keterbatasan dia. Nggak ada yang memang lebih dari situ. Tapi kalau perusahaan besar, dia bisa menggaji salah satu manajer bidang-bidang tertentu dengan gaji yang sangat tinggi-tinggi. Kita sebagai UMKM itu, kita cari modal sendiri, kita kerja sendiri, kita melakukan kegiatan pemasaran sendiri. Sehingga kalau nggak dibantu dengan dengan pemerintah itu, sehingga kita susah berkembang seperti itu. Maka dalam kesempatan baik ini, saya sebagai Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Kewirausahaan itu, bagaimana kiranya pemerintah harus membuka ruang dia kepada kita setiap SKPA itu, sehingga kita dalam menjalankan UMKM, anak-anak kita yang menjalankan UMKM itu, dia bisa melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Untuk sejauh ini di Aceh sendiri dalam bidang UMKM, bidang apa yang paling banyak dilaksanakan? Apa bidang kuliner, Pak? Apa yang paling banyak? Kalau saya melihat bidang kuliner juga sudah sangat bagus juga. Bidang retail juga ada. Ada bidang-bidang industri masih sangat lemah. Bidang pertanian juga masih lemah. Ya, hari ini saya soroti masalah
UMKM kita di retail. Retail itu sekarang pemerintah buka keran terus. Retail modern, ya seperti yang kita saksikan di mana-mana, itu muncul terus dia. Sementara kita pedagang-pedagang kecil ini di kaki lima ini, di kios-kios ini, dia nggak punya daya saing, nggak bisa bersaing dengan mereka. Sehingga dalam berjalan itu kehadiran mereka itu sangat membahaya retail yang ada di Aceh itu sendiri. Saya menarik sekali sekitar 3 bulan yang lalu itu ada salah satu lembaga ulama yang menyatakan di media waktu itu sangat berbahaya retail modern datang ke Aceh hanguskan pengusaha retail Indonesia. Saya berpikir waktu itu ada pemerintah yang menanggapi hal itu sehingga ada suatu perubahan. Ternyata enggak juga. Tiap hari kita saksikan retail modern itu terbuka di mana-mana. Sehingga kami sangat menakutkan kalau itu terjadi terus-menerus di Aceh ini. Contohnya sendiri mungkin pasar Aceh yang sudah mulai sepi ya? Iya, pasar Aceh itu kita lihat. Sekarang ini jualan itu mereka itu, maaf kita bilang dengan sewa tokonya susah. Ya kadang-kadang gaji stafnya juga susah. Karena permintaan masyarakat sangat lemah juga. Karena ekonomi Aceh sekarang ini kurang beruntung, kurang baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu, kalau memang ekonominya tumbuh, berkembang, sehingga dalam penjualan apapun yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, dia mudah mendapatkan itu karena ada pendapatan dia. Kalau untuk pasar Aceh sendiri bagaimana kita lihat masa depan pasar Aceh sekarang Pak? Apakah masih ada harapan untuk memperbaiki pasar Aceh? Ini pasar Aceh ini kan merupakan suatu kebanggaan rakyat Aceh besar dan kota Banda Aceh, ikonnya Aceh. Saya ingat waktu saya masih muda-muda dulu, semua kita itu berduyun-duyun mencari barang apapun ke pasar Aceh. Itu tinggal sejarah. Sekarang wali kota Banda Aceh itu, bagaimana dia mendesain pasar Aceh itu harus menarik dia. Harus menarik, membuat satu cara sehingga orang-orang yang pernah sekolah di Banda Aceh masa lalu, pernah tinggal di Banda Aceh masa lalu, seketika dia bernostalgia ke Banda Aceh, dia pergi ke Banda Aceh. Dia lihat masa indah-indah masa lalu tahun 70-an, 80-an dulu itu. Maka potensi Banda Aceh itu, kota pasar Aceh itu, kalau dimenah secara rapi, benar, saya kira luar biasa pasar Aceh itu. Apalagi di pasar Aceh itu ada Masjid Raya Baitur Rahman di situ kan, tempat objek wisata. Pastinya strategis. Paling strategis ya. Mungkin kurang, karena mungkin bersaing dengan yang online juga Pak ya? Online itu juga ada juga terganggu kita sedikit, tapi karena globalisasi memang harus seperti itu, mau tidak mau harus kita ikuti juga cara-cara dagang seperti itu. Semuanya harus berkembang. Ya. Tapi kan di Aceh kita juga punya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Pak. Nah selama ini apakah mereka sudah menjalankan program atau hanya mengelola pokir anggota dewan kira-kira Pak? Kan sudah ada dinasnya sendiri. Itu kan ada dinas-dinas yang memang tugasnya untuk melakukan usaha-usaha UMKM dan koperasi perindustrian juga, pertanian juga seperti itu. Saya melihat hari ini mereka itu dalam melakukan aktivitas kurang kena juga di lapangan itu. Saya misalnya seperti ini ya Nanda, ini saya sendiri, saya nggak bilang usaha orang. Saya selama ini kan buat industri mobil rumah sekolah itu. Itu mitra kerja saya kan dinas koperasi itu, baik dinas koperasi UMKM Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Provinsi Aceh. Dinas industri juga seperti itu. Saya sudah jalankan 3 tahun. Hari ini saya melihat mereka tahu dengan keberadaan perusahaan saya. Mereka nggak pernah datang ke tempat saya. Bagaimana dia lihat, yang seharusnya dia lihat. Bagaimana cara saya mengkasihkan upah kepada orang kerja. Bagaimana saya memberikan APD, pelindungan orang kerja. Bagaimana dengan pemasaran perusahaan saya itu. Nggak pernah dia lihat. Kalau memang saya berkembang hari ini perusahaan saya sudah mulai saya jual di mana-mana. Itu karena dasar upaya saya. Melakukan pendekatan saya, kerja keras saya. Bukan karena sentuhan pemerintah itu. Nah, itu yang saya rasakan. Ini saya sendiri, saya nggak bilang orang. Yang kedua saya bilang misalnya pertanian dari ini. Itu di Belang Bintang di kampung saya itu kan daerah persawahan. Itu orang-orang di Belang Bintang itu cara kelola tanam itu seperti 50 tahun yang lalu. Masih belum modern. Belum modern. Sementara di kecamatan-kecamatan ada badan penyuluh di situ. Mengapa mereka nggak hadir membina petaninya? Cara cocok tanam yang baik sesuai dengan teknologi yang ada. Sehingga kita bisa dapat 12 ton dalam 1 hektar. Bisa dapat 10 ton dalam 1 hektar. Ini mereka ada. Pendapatan mereka
dapat terus setiap bulan. Uang tunjangan dapat terus setiap bulan. Pendidikan ikut terus seminar-seminar. Tapi nggak terbangun di masyarakat. Itu kita saksikan, nggak kita mengada-gada, kita saksikan itu. Belum lagi persoalan-persoalan, misalnya perikanan. Juga seperti itu. Ini saya lagi contoh ini. Ini kan di Aceh ini kan sangat berkembang itu. Ayam potong itu. Itu tokinya perusahaan-perusahaan sangat besar itu. Nggak ada yang punya kita, punya toki semua. Dari mana itu? Dari Thailand, dari mana itu? Farm itu. Kita hanya menyediakan dia kalau punya kita, dia beli punya kita, dia suplai obat-obatan dia, bibit dia semua. Keuntungan dia dapatkan, kita hanya sebagai pekerja. Kita saingi mereka mampu? Nggak mampu. Dia menguasai dunia. Kita untuk menguasai Aceh besar kita belum mampu. Maka disitulah pemerintah hadir. Dalam rangka begitulah Ananda Eka yang pemerintah harus hadir. Dan nggak boleh pemerintah itu diam menerima pada, dan nggak boleh selalu melakukan aktivitas proyek fisik, usaha-usaha rakyat, UMKM, koperasi yang harus digalakkan itu. Saya pernah juga lihat ke beberapa provinsi di daerah orang. Mereka itu dalam melakukan kegiatan berkembang dunia UMKM dan koperasi itu dinas berkaitan dengan itu. Dia melayani terus menerus melayani. Kalau kita sini penataran pameran-pameran, bayar lapaknya itu. Habis itu orang bawa barang banyak-banyak nggak laku, rugi dia. Berapa lama dia bisa bertahan itu? Datang orang Medan yang kuat-kuat dia jualan. Seperti PK kemarin itu. Waktu kita lihat semua orang Medan jualan di situ. Dia sudah sanggup dia bayar lapaknya, barangnya sudah sangat murah, sudah sangat bagus. Kita apa yang bisa? Karena kita tidak melakukan pembinaan dari hulunya. Dari hulu sampai terus menerus sehingga produk-produk kita itu bisa diterima pasar lah. Seperti yang tadi Bapak sebutkan kan ada tentang PKA yang kemarin Pak ya, tahun 2023. Justru pelaku UMKM lokal kita sendiri itu dianaktirikan oleh Bapak. Tidak banyak stand-nya. Ataupun kalau ada pun pasti stand yang itu-itu saja yang selalu hadir setiap acara. Bagaimana kira-kira pandangan Bapak terhadap ini Pak? Ini kan begini. Yang pertama waktu ada kegiatan besar seperti itu sebetulnya UMKM itu punya peluang juga di situ dia akan menjual produk-produk dia yang dihasilkan itu. Dalam perjalanan itu pemerintah kita itu yang pertama sekali saya melihat dia menyediakan lapak yang dia sediakan itu, kita harus bayar. Kalau UMKM kecil-kecil pemula itu bagaimana dia mau bayar dengan harga mahal itu? Bagi yang memang profesinya lapak itu bukan aja di Banda Aceh dia ikut. Dia orang Medan bisa ikut di Padang, bisa ikut di Pekanbaru, di mana. Memang profesi dia seperti itu. Apakah dia seperti itu yang kita hidupkan terus? Sementara UMKM pemula-pemula kita beri ruang. Bagaimana kira kita beri tempat yang baik untuk mereka? Bagaimana misalnya pemerintah Aceh kalau nggak laku kita beli, kita berikan ke fakir miskin supaya ada rangsangan-rangsangan itu. Saya pernah nih pengalaman saya, Ananda Eka. Saya pernah dilakukan kegiatan Rakernas Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia di Batu, di Malang sana itu. Di sana UMKM itu luar biasa, terutama masalah kuliner itu. Jadi panitia itu, setiap peserta dari provinsi manapun itu disediakan paket terbatas. Disediakan gratis bersama dengan bahan-bahan yang lain. Ada krepek jagungnya, ada krepek ini, ada macam-macam dibungkus seperti itu. Lalu kita ke kamar kita lihat, ada bingkisan UMKM yang diberikan sebagai bahan promosi gratis di situ. Tapi panitia itu bukan gratisnya, panitia beli supaya UMKM tumbuh. Dalam perjalanan kita lihat, nggak mungkin kita bawa pulang ke Aceh yang diberikan sedikit. Akhirnya kita beli itu. 2 hari kegiatan di situ, habis semua produk UMKM di situ. Dibeli semua peserta itu. Kalau kita dikejar-kejar deh, dibilang ini, dibilang itulah, sehingga kita hilang semangat untuk melakukan aktivitas bisnis kita. Berapa banyaknya pemula-pemula kita, anak-anak muda kita hari ini yang melakukan kegiatan dunia usaha dia, tapi dia gagal. Dia bangkit lagi gagal. Minta dukungan, jumpa dengan pejabat aja pun susah. Berkomunikasi aja susah. Bagi kolega-kolega ada yang bagi-bagi duit mudah aja ketemu. Tapi bagi anak-anak kita yang memang nggak punya akses ke situ, pula pergi dari Gayulus ke Banda Aceh mau jumpa kepala dinas nggak bisa, jumpa kepala bidang juga nggak bisa. Dia tidur di masjid, dia nggak punya apa-apa, ada harapan di sana. Yang bisa hanya ikut seminar-seminar, ikut pelatihan-pelatihan. Apa yang dia bawa pelatihan itu? Nah, jadi persoalan-persoalan seperti itu, ke depan itu kami sebagai orang Kadin ingin sekali saya berubah.
Ingin kali mereka harus berubah dan membina terus menerus supaya seperti harapan kita yang tadi itu. Jadi program-programnya juga harus lebih dari sekedar acara, Pak ya? Ini yang sangat berbahaya seperti ini, Nanda. Ini kan anggaran APBA 2024 ini, apakah memang ada dikhususkan untuk mengembangkan UMKM di Aceh? Kita mau lihat nanti di Bapeda itu, berapa sih dana APBA 2024 yang dialokasi untuk mengembangkan UMKM itu. Tapi kalau ada UMKM hanya seminar-seminar, latihan-latihan, jalan-jalan ke sana, bukan pengusaha aja yang dibawa. Nah, di situ lahirnya fungsinya media untuk mengawasi perusahaan-perusahaan seperti itu. Sehingga tidak lagi kita malu Aceh begitu banyak uang, tapi ternyata Aceh semiskin di Sumatera. Malu kami sebagai pengusaha. Nah, jadi hal seperti itulah tugas kami, itu tugas kita semua. Bagaimana kiranya kita merubah pola pikir seperti itu. Untuk modal sendiri untuk UMKM, apakah memang dari pemerintah kita ada program seperti untuk memberikan modal atau bagaimana Pak sejauh ini? Ini kan begini, pemerintah ini kan ada memprogramkan modal kerja anak pemula. Itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu nggak salah saya ada dana hibah. Hibah itu tampak kembali. Yang kedua ada kredit murah. Kredit murah itu mungkin sekitar 6% atau di bawah 6%. Yang tentunya bantuan kredit murah itu didapatkan sebagian dari anak-anak muda UMKM itu. Tapi kalau usahanya dia nggak tumbuh, nggak berkembang, habis lagi uang itu. Diklaim oleh pemerintah, diklaim orang kita, nggak jujur. Adik-adik kita. Tapi karena usahanya nggak maju, usahanya nggak jalan, terpakai uang itu. Uang yang dikasih pun nggak besar-besar sekali ya. 5 juta, 10 juta. Sekali makan ya udah habis uang itu. Nah, jadi kalau saya mau lihat dalam pembicaraan mereka dalam membangun UKM itu ada, tapi tidak begitu nyata di lapangan terlihat itu. Saya lagi-lagi saya soroti ini, Ananda. Ini kan ada dana KUR yang diluncur oleh pemerintah itu, yang subsidi bunga dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana KUR kita berikan di pasar-pasar itu, nyak-nyak itu? Bagaimana KUR kita berikan sama petani-petani itu? Kalau petugas yang beri kewenangan itu dia nggak turun ke masyarakat itu. Saya tiap hari Ananda Ika lihat di pasar Lambaru itu, pagi saya belanja. Itu ya hidup oleh rentenir di situ. Masih ada rentenir di masyarakat dengan setiap kesempatan bicara harus kita hidupkan UMKM, harus ini, harus itu. KUR yang begitu banyak diluncurkan ke Aceh itu, yang begitu mudah aksesnya. Tapi masyarakat kita nggak dapat KUR itu. Nggak bisa akses ke KUR itu. Pemerintah bilang nggak punya harus punya surat-surat, nggak punya anggunan, tapi bisa dapat. Ternyata enggak. Belum lagi yang sangat berbahaya hari ini. Setiap masyarakat yang ada di Aceh ini, di Indonesia ini, kan ada lembaga-lembaga keuangan yang tawarkan Kosmos, Blender, motor, kulkas, bermacam-macam cara. Ngambilnya mudah. Bayarnya penceki. 2 bulan dia nggak bayar, sudah kena biaya checking. Salah satu syarat mendapat dana KUR itu ada bebas dari biaya checking itu. Jadi semua pelaku ekonomi, bukan semua ya, pelaku ekonomi yang ada di Aceh ini, yang ada di Indonesia ini, kalau dia melakukan aktivitas, ya kadang-kadang usahanya tidak berkembang, ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, pasti kena biaya checking itu. Untuk menghapuskan biaya checking itu, kalau nggak salah 6 bulan baru hijau kembali. Apakah 6 bulan dia nggak bisa hidup? Nggak bisa jalankan usahanya? Apapun dia bisa nggak dapat. Nah, itu kan persoalan lagi. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, kita sebagai manusia selalu ada dosa. Dosanya dosa besar, dosa menengah, dosa kecil. UMKM juga seperti itu. Ada persoalan-persoalan usahanya. Yang kadang-kadang ada 1-2 garis Tuhan memberikan garis tangan kepada anak manusia. Yang begitu jalan usahanya mulus-mulus terus. Tapi dalam persoalan-persoalan yang lainnya kadang punya tantangan, punya bermacam risiko, terjadilah usaha-usaha kita yang memang tidak begitu mulus seperti kita harapkan. Gitu ya. Sejauh ini kalau Kadin sendiri apa perannya sejauh ini terhadap pemajuan atau perkembangan UMKM di Aceh? Apa aja yang sudah dilakukan, Pak? Ini di Kadin ini kan dilahirkan berdasarkan undang-undang. Satu-satunya lembaga pengusaha swasta
itu kan Kadin induknya organisasi. Ini Kadin ini kan mitra strategis pemerintah. Pemerintah yang seharusnya seperti di pusat itu dalam kegiatan ekonomi apa aja, Kadin itu dilibatkan dalam menyangkut dengan bagaimana memajukan, bagaimana mendatangkan investasi, bagaimana untuk bermacam-macam cara lah yang mau di dunia usaha. Kalau kita kembali ke Aceh ini, saya hari ini saya melihat pemerintah Aceh masih sangat minim melakukan kegiatan-kegiatan duduk bersama, kita dialog bersama, kita bicara bersama dalam berkaitan dengan dunia siapa saja, itu masih sangat kurang. Saya nggak tahu keinginan pemerintah mungkin secara umum ya, tapi secara individu dinas saya melihat sangat kurang sekali malah kadang-kadang waktu kita datang kita membicarakan masalah-masalah dunia usaha jadi debat dengan pejabat itu. Dia mungkin nggak tahu lah apa dia nggak senang, apa nggak jalan program. Jadi terkesan seperti itu. Tapi namun dari itu kami di pihak Kadin karena memang ini bagian dari kepercayaan dunia usaha kami terus melakukan upaya pendekatan. Bagaimana kiranya kami ini nanti bisa diterima lah ataupun bisa bermitra dengan pemerintah Aceh. Ya. Baik Pak. Karena kita mengingat waktu, mungkin boleh disampaikan closing statement Pak untuk UMKM di Aceh ataupun juga pemerintah. Ya. Apa pesan-pesannya? Pesan saya pertama sekali adalah bagaimana pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi Aceh, terus melakukan pendekatan dengan dunia usaha, tentunya dengan Kadin, sehingga dunia usaha tahun 2024 ini bisa bangkit di Aceh ini. Dan seketika ada informasi-informasi yang menyangkut dengan program-program pemerintah diluncurkan ke Aceh ini, kita bisa tahu. Maka pemerintah kami menginginkan sangat strategis kita berhubungan dengan pihak asosiasi dan Kadin, dengan Apindo, dengan HIPMI. Alhamdulillah kami Kadin kantornya besar, ada ruangan rapatnya, bermacam-macam cara. Kami selalu membuat pendekatan dengan pihak Kadin sehingga kami dunia usaha itu bisa berkembang. Yang satu lagi saya himbaukan kepada anak-anak muda, milenial yang memang dia lagi melakukan kegiatan dunia usaha, datanglah ke Kadin, diskusi dengan orang-orang senior yang tua-tua seperti kami, sehingga dia kita berikan semangat untuk dia, jangan putus asa, jatuh bangkit, nggak mungkin kita bangkit terus, tentunya ada jatuhnya. Maka dalam kesempatan itu kami sangat bersedia memberikan arahan kepada dunia usaha, kami memberikan advokasi kepada pemerintah Aceh sehingga dunia usaha itu betul-betul berkembang di Aceh ini seperti yang diinginkan oleh kita semua. Baik, rekan PTM, itu dia tadi perbincangan kita seputar dunia UMKM ke Aceh bersama narasumber kita, Bapak Haji Suhaimi Agam SE. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, dan jangan lupa rekan PTM untuk terus menyaksikan acara kita PTM di setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info dan konten-konten terbaru dari PTM. Saya Arhami Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.